pindah lagi. Saya banyak hijrahnya, tapi hijrah itu enggak dalam waktu yang dekat, selalu jauh. Saya kerja itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya keluar pindah gitu ya. Sampai pekerjaan saya terakhir itu sebelum pandemi adalah di batubara. Gitu. Jadi mungkin keluarga saya juga capek ngelihat saya kali ya. Pergi pagi saya harus pulang malam, terkadang saya harus keluar kota. Kalau mau bilang, saya nggak pernah mimpi Mas ada di sini selaku ketua MT. Saya bilang saya nggak pernah mimpi, karena pekerjaan saya dulunya itu berbalik arah gitu ya. Apaan lu kerja? Saya dulu corporate legal. Pekerjaan saya kan nggak mudah sebenarnya, saya berinteraksi dalam tanda kutip dengan kadang-kadang dengan kekerasan gitu ya. Karena kan saya orang legal gitu loh, harus menegakkan hukum gitu ya. Semakin membuat Allah itu cinta sama kita itu bagaimana supaya kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Itu adalah satu, takwa kepada Allah. Just follow the way. Itu yang dia bilang. Jadi just follow the way. Wah gini, setiap manusia di dalam hidup ini mempunyai luka. Ya. Luka pasti ada. Dan saya tergerak karena apa? Di situ kata-katanya PPA itu adalah pola pertolongan Allah. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah, kamu kenal dulu Allah itu siapa. Kamu dekat nggak sama Allah? Kajian tahsin itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, semua kita mengupas tentang Al-Quran itu di hari Selasa dan Kamis. Kemudian ada kajian fikih, sekarang sudah mulai kita adakan kajian fikih itu di setiap hari Senin, minggu kedua dan minggu keempat. Dan selain itu juga MT ini punya program untuk kajian umum ya. Kita menjadwalkan kajian umum itu dalam 1 tahun, insya Allah bisa mengadakan 3 kali kajian umum dengan mengundang ustadz dan ustazah yang cukup kita kenal di sini. Intinya yang saya tekankan mereka komitmen di dalam MT, dan harus mengingat bahwa MT ini kita bertanggung jawabnya nggak dengan siapa-siapa, nggak dengan manusia, tapi pertanggungjawaban kita sama Allah. Saya tidak menempatkan diri saya itu sebagai senior mereka, tidak gitu. Yang banyak sangat lucu saat kajian, ketika ustadz atau ustazahnya sudah datang, jamaahnya belum ada. Jadi kita kewalahan, kita gini, gimana nanti kalau ustadz yang ngeliat kok sepi amat gitu ya. Ayo ikut kajian, ayo datang ke kajian. Kalau bisa datang ke arisan, ayolah datang ke kajian. Arisan itu kan hanya di dunia, kalau di akhirat kita nggak ada arisan loh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan Gede Kreatives. Hari ini kita ada di Masjid Kebanggaan warga Bukit Savana Residen tercinta nih, Masjid Nurul Falah. Nah, hari ini kita topiknya adalah mau bicara mengenai majelis taklim di Bukit Savana Residen ini atau di MT-nya Nurul Falah. Nah, ini kita di samping kita sekarang kita kehadiran tamu berbincang-bincang mengenai kegiatan MT, Majelis Taklim Nurul Falah. Majelis Taklim Nurul Falah itu nanti cerita tentang banyak hal lah, di dalamnya ada sekitar urusan ibu-ibu, pengajiannya, ngapain aja di sana, karena udah cukup lama nih di sini dan cukup aktif. Dan yang paling saya lihat selalu itu adalah pagi Jumat Berkah ya. Itu bagi Jumat Berkah, bagi hidangan-hidangan atau hidangan ya, apa namanya? Nasi box hidangan. Oke, silakan Bu Silvi perkenalkan diri dulu. Namanya ini Ibu Silvi, dan diperkenalkan aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Silvi apa Mama Dedeh nih? Belum jadi Mama Dedeh saya. Kalau masjid mah saya rasa sudah berdirinya
sudah sejak Bukit Savana ini ada ya, dulu zamannya masih musola kalau nggak salah. Saya belum tinggal di sini mungkin waktu itu. Saya baru masuk ke sini sekitar tahun 2017 akhir mau ke 2018. Menjadi warga biasa, warga Bukit Savana yang biasa dengan aktivitas saya saat itu masih bekerja. Jadi saya belum mengenal lebih jauh masjid ini. Dan kemudian sampailah pandemi ya, waktu itu kita pandemi 2020 ya, 2020 dan masjid ini musola yang tadinya musola dibangun menjadi masjid yang alhamdulillah saat ini kondisinya bagus, sangat bagus sekali kalau menurut saya ya, sudah cukup untuk memadai untuk menampung jamaah yang banyak. Kan ngomong tadi, Ibu tadi perkenalan introduce katanya Ibu dulu kerja ya. Sebenarnya kerja di mana sih? Terus apakah kaitan dengan MT ini berdampingan gitu? Ada mungkin dulunya orang profesinya guru, mungkin jadi MT bisa jadi guru, lurus kan, direct gitu lainnya. Jadi kalau Ibu sih profesinya apa dulunya, terus pernah terbayang nggak sih kok tiba-tiba ngurusin orang, ngurusin memasak, ngurusin kemaslahatan umat yang bisa dibilang itu rempongnya 200 kali lebih pusing daripada kerja kelihatannya ya. Maaf kalau saya salah ya, karena saya sendiri masih kerja juga, jadi kelihatannya ngurusin manusia itu tidak sesimpel yang kita pikirkan itu. Aduh, betul. Menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut Ibu gitu kan, apakah dulu itu sama bidangnya atau gimana? Kalau mau bicara masa lalu ya, masa lalu. Ini masa lalu aja nih. Dulu kita lewatin ngomong masa lalu kayak lagu ya. Kalau mau bilang, saya nggak pernah mimpi Mas ada di sini selaku ketua MT. Saya bilang saya nggak pernah mimpi, karena pekerjaan saya dulunya itu berbalik arah gitu ya. Apaan dulu kerjanya? Saya dulu corporate legal. Ya. Hukum. Ya, saya legal. Berarti backgroundnya sarjana hukum. Alhamdulillah. Di Bank Permata, dulu saya pernah di Bank Permata, terus kemudian di Sekuritas, kemudian saya pindah lagi. Saya banyak hijrahnya, tapi hijrah itu enggak dalam waktu yang dekat, selalu jauh. Saya kerja itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya keluar, pindah gitu ya. Sampai pekerjaan saya terakhir itu sebelum pandemi adalah di batubara. Gitu. Jadi mungkin keluarga saya juga capek ngelihat saya kali ya. Pergi pagi saya harus pulang malam. Terkadang saya harus keluar kota. Dari satu kota ke satu kota. Pulang dari luar kota ada Pak. Sebelum sampai di rumah saya udah harus berangkat dari Kalimantan, saya pulang ke Jakarta harus ke Palembang. Jadi saya nggak pulang, jadi saya hanya transit sebentar balik lagi. Padahal plan saya harus pulang hari itu, pulang udah selesai dinas. Ya itu makanya saya bilang saya berbalik arah pekerjaan saya itu ya, dan nggak pernah mimpi saya untuk ada di sini. Tapi setelah begitu pandemi gitu ya, kemudian waktu juga yang menentukan bahwa mungkin saya harus berakhir. Allah bilang udah cukup dunianya, mungkin udah cukup nih ya cari. Sampai saya akhirnya resign dari pekerjaan saya, karena memang pandemi kan memutuskan kita lebih banyak stay at home ya, kerja di rumah. Dan owner saya pun meninggal karena COVID gitu ya, dan ganti owner gitu. Otomatis kan ganti manajemen gitu. Dan mungkin memang sudah waktunya juga qadarullah, jadi saya di rumah. Setelah pandemi itu saya lebih banyak kerja di rumah. Don't know how to do ya, nggak tahu, saya juga bingung gitu loh, apa yang mesti saya lakukan di saat itu gitu. Yang bisa saya pelajari, kenapa saya kok bisa kalau scroll itu ya, apa Instagram itu kok larinya ke kajian. Kayaknya tertarik juga dengar kajian ya. Saya tertarik, saya dengar kajian. Pertama saya berguru Agim ya, saya selalu lihat, saya belajar. Kajiannya bagus, kajiannya Agim itu bahwa semua manajemennya itu dari kolbu, dari hati gitu ya. Saya mulai belajar dikit-dikit gitu. Lama-lama datang lagi gitu ya. Ada lagi ini
ini apa ya? Oh ini satu kayak seminar atau apa ya? Itu namanya PPA. Dan saya tergerak karena apa? Di situ kata-katanya PPA itu adalah pola pertolongan Allah. Saya bingung, ini apa yang dipelajari di seminar Menarik ini? tuh, Gitu pola ya. pertolongan Allah. Itu PPA, pola pertolongan Allah. Jadi dari situ, kok saya punya rasa tertarik. Dari yang don't know how to do, saya mau ngapain gitu ya. Akhirnya saya coba mempelajari ini, ikut seminar-seminar sedikit-sedikit saya mulai ikut gitu ya, mempelajari. Oh gini caranya tuh begini. Sampai saya pernah dibenturkan bahwa itu yang mengajar tuh Ustadz Sony Abikin saya waktu itu. Dia mengingatkan gitu ya, bahwa kalau kamu ingin kembali kepada Allah, kamu kenal dulu Allah itu siapa. Kamu dekat nggak sama Allah? Ada nggak Allah di hati kamu? Itu yang membuat saya, ya Allah selama ini saya kemana ya gitu ya. Berat itu. Itu berat. Berat Itu tuh, berat. sepele aja omongannya. Iya betul. Berat banget loh itu. Berat, itu berat. Bahwa kalau kamu ingin Allah dekatin, tanya sama diri kamu tempatkan Allah di mana? Gitu. Itu yang membuat saya, iya ya, saya di mana selama ini? Sholat ya sholat, puasa ya puasa, gitu ya. Melakukan ibadah-ibadah lain, saya ibadah lain ikut, gitu ya. Tapi tahu nggak tujuan yang kamu lakukan itu untuk apa? Gitu. Jadi mulai berbenah hati ini, mulai berbenah diri, sedikit-sedikit mempelajari itu. Ya lama-lama saya bisa masuk ke dalam komunitas itu. Saya belajar, ikut di beberapa seminarnya, dan akhirnya saya jadi alumninya dia, lulus. Dan juga belajar menjadi public speaking di dia. Saya belajar sekalian, udah tanggung deh, udah nyebur sekalian, karena kelulusan mentor itu harus public speaking dari dia. Itu yang membuat kita pede, kita berani berbicara. Karena apa? Karena kita percaya Allah ada sama kita. Itu aja. Nah dari situ saya mulai berani untuk berinteraksi. Tadinya kan ya berinteraksi ya dari pekerjaan saya kan nggak mudah sebenarnya, saya berinteraksi, tapi berinteraksi dalam tanda kutip dengan kadang-kadang dengan kekerasan gitu ya. Karena kan saya orang legal gitu loh, harus menegakkan hukum gitu ya dulu. Makanya saya bilang berbanding terbalik, tapi sekarang yang saya ambil adalah kembali ke jalan Allah. Jadi dengan meningkatnya usia kita semakin dekat kepada Allah, semakin membuat Allah itu cinta sama kita. Itu bagaimana supaya kita menjadi hamba yang dicintai Allah? Itu adalah satu, takwa kepada Allah. Itu kuncinya. Itulah dari situ saya belajar, dan terakhir saya memperdalam Al-Quran dengan Ustadz Reza Rendi yang membimbing saya. Satu kata-katanya yang saya tidak pernah lupa, dan pada waktu saya ketemu sama Ustadz pun bicara dengan saya, hanya satu kata yang pernah saya bilang, Ustadz tolong doain saya ya, saya bisa syiar agama Allah. Insya Allah cuma satu, just follow the way. Itu yang dia bilang. Jadi just follow the way. Sampai saya ingat, setiap kali dia ingat saya, dia selalu bilang, jangan lupa ya Bu, just follow the way. Ya Ustadz, insya Allah. Apa tuh? Just follow the way, ikuti aja jalannya. Iya. Jalan apa nih? Kalau kita jadi belajar dikit sekalian nih, just follow the way-nya tuh paradigmanya seperti apa ya? Saya juga butuh pencerahan nih, siapa tahu saya sedang di jalan yang berbelok atau salah gitu. Just follow the way itu way-nya to heart atau way to apa nih? Way to Al-Quran, way to apa tuh Bu? Coba jelasin. The way yang dimaksudnya itu adalah ketika kita sholat, yang kita baca dalam surat Al-Fatihah adalah ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Sebenarnya itu udah kita minta kan sama Allah, kita udah meminta. Nah, lalu bagaimana kita menjalaninya? Kita meyakini bahwa hari ini yang kita jalani itulah hari yang ditunjukkan Allah. Itu salah satunya. Kemudian kita banyak ditunjukkan oleh Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran kan banyak bahwa
Allah itu dekat sama kita gitu. Ketika kita mendekat, kita berjalan aja Allah berlari kepada kita gitu ya. Jadi ayo kita semua menempatkan Al-Quran itu di jalan hidup kita juga gitu ya. Karena dialah pedoman hidup kita, itu penuntun hidup kita, itu ada di dalam Al-Quran. Ya memang balik lagi ya, kita ngomongin di luar MT nih, ngomongin habit lah ya. Jadi kalau kita ngomong Al-Quran itu emang agak, ya saya lah ya, saya nggak ngomong orang lain. Saya contohnya, pulang kerja itu malam ya kan. Terkadang itulah ya kan, lebih banyak scroll sosial media ketimbang baca Quran gitu kan. Jadi mungkin ibu punya tips-tips tertentu lah ya, dari yang lebih tua daripada saya lah. Minta tips deh gitu. Karena kan kondisinya ada orang yang lebih suka baca buku, bukan baca Quran. Jadi tipsnya gimana sih kalau kita balik ke follow the way lagi tadi gitu? Ada yang belum saya bilang ya, bahwa gini, setiap manusia di dalam hidup ini mempunyai luka. Ya. Luka pasti ada. Itu kita nggak usah ngakuin dengan publish, jangan publish ke orang bahwa kita pasti punya luka batin. Jujur nih, kita pasti punya luka batin. Betul. Luka batin dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita, dengan teman kita, even dengan pasangan hidup kita. Nah, itu mah ya. Usah ditanya. Nah, bahkan dengan anak kita juga kita sampai pada titik kita luka batin gitu ya. Nah, untuk membuat semua itu menjadi lancar ya, itu mengganggu sampai ke peredaran darah kita loh Mas. Itu jujur. Oke. Ya, luka batin itu akan menusuk jantung kita. Itu yang membuat penyumbatan di dalam hidup kita itu menjadi penyumbatan, karena luka batin itu sebenarnya harus disembuhkan. Itu benar, luka batin itu. Dan alhamdulillah saya juga sudah masuk ke dalam komunitas penyembuhan luka batin. Untuk saat ini saya bersama teman-teman saya mencoba untuk menjadi mentor ya untuk penyembuhan luka batin gitu ya. Jadi sembuhkan dulu itu, sembuhkan yang ada di dalam diri kita gitu ya. Kita akan menemukan nanti jati diri kita itu siapa sebenarnya gitu loh. Bahwa setelah itu sembuh, baru kita paham bahwa ini loh diri kita dan ini loh maunya kita gitu. Jadi bicaralah dulu di dalam hati kita bahwa jujur aja bahwa iya, saya pernah sakit dengan si A, dengan si B, dengan jujur dulu, bicara dengan jujur, dengan kejujuran itu, karena bicaranya kita itu dari hati, itu didengar oleh Allah gitu. Dan itu akan membuka sumbatan-sumbatan kita yang selama ini ada di dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan itu semua baru kita membenahi diri. Kan Agim juga belajar ya, dengan Agim itu bagaimana membersihkan Bikol bin Salim, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang bersih itu adalah apa? Dari diri sendiri gitu. Bersihkan dulu diri kita sendiri, baru kita bisa membersihkan orang lain, baru kita bisa bantu orang lain. Kami berdiri di tahun 2022, tepatnya mungkin di September 2022. Jadi itu baru ada MT di tahun itu, dan untuk memulai beberapa kajian awal di tahun 2022 itu ya. Setelah itu kegiatannya tadinya memang karena mungkin saya juga masih shock gitu ya. Tapi dengan posisi ini saya juga sebenarnya bingung gitu. Ini saya mau bagaimana gitu. Tapi akhirnya Allah tunjukin jalan, lambat laun kita mulai memoles MT ini ya, dipoles lah ceritanya. Kalau ya, ibu-ibu kan dipoles gitu ya. Awalnya yang cuma tadinya pakai bedak aja gitu ya, sekarang udah bisa pakai alas bedak dulu, baru pakai mulai yang lainnya. Jadi kegiatan awalnya kita itu adalah memang berbagi dulu
sebelumnya karena melanjutkan dari ibu-ibu berbagi sebelum zamannya saya, mereka sudah ada sejak waktu itu sudah ada ya, sebelum tahun 2022 itu sudah ada. Saya hanya melanjutkan, dimasukkan ke dalam program MT, kemudian tahun berganti kita mulai mengisi dengan beberapa kajian gitu ya, diantaranya kajian tahsin itu mengaji, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, semua kita mengupas tentang Al-Quran itu di hari Selasa dan Kamis. Kemudian ada kajian fikih, sekarang sudah mulai kita adakan kajian fikih itu di setiap hari Senin, minggu kedua dan minggu keempat. Alhamdulillah kajian-kajian rutin itu sudah berjalan sekarang, dan iya, alhamdulillah juga sudah mulai banyak yang hadir. Dan selain itu juga MT ini punya program untuk kajian umum ya. Kita menjadwalkan kajian umum itu dalam 1 tahun, insya Allah bisa mengadakan 3 kali kajian umum dengan mengundang ustadz dan ustazah yang cukup kita kenal di sini. Terus kalau kita bicara anggotanya berapa banyak sih yang aktif ya? Yang aktif, karena ini kan komplek nih. Iya. Apakah lebih banyak warga komplek, ataukah lebih banyak warga di luar, atau berimbang? Gimana nih? Alhamdulillah untuk pengurus MT sampai tahun ini adalah sebesar 11 orang. Pengurusnya 11. Pengurus 11 orang. Kalau anggotanya? Kalau jamaah untuk saya ini merasa Safana ini adalah keluarga besar kita. Jadi ibu-ibu muslimah yang ada di Bukit Safana ini otomatis menjadi anggota majelis taklim. Itu sudah memang basicnya kita ya. Tapi kalau untuk pengurus sendiri hanya 11 orang. Pengurus 11 orang? Pengurus 11 orang. Jadi totalnya yang biasa hadir itu di pengajian yang rutin, yang pengajian fikih, pengajian tahsin, itu berapa orang? Alhamdulillah 11-11-nya hadir. 11-11-nya hadir. Alhamdulillah 11-11. Alhamdulillah 11. Walaupun kadang ada yang uzur ya, ada yang nggak hadir, tapi kebanyakan ya kita hadir di sini untuk mengisi kajian itu. Yang ngisi kajian ustazahnya Ustazahnya dari luar. Dari luar. Iya. Apakah ustazahnya ada beberapa orang atau satu? Enggak, ustazahnya satu. Kalau untuk kajian tahsin ustazahnya satu, untuk kajian fikih juga ustazahnya satu. Tahsinnya sejauh apa? Baca Quran aja atau sampai pendalamannya atau gimana nih? Alhamdulillah kita udah hataman Quran, sudah. Jadi sekarang memperdalam ilmu tajwidnya ya. Jadi lagi memperdalam nih kita hukum-hukum tajwid apa gitu, supaya kita semua faham, nggak hanya bisa membaca Al-Quran tapi mempelajari ilmu tajwidnya. Jadi mempelajarinya sampai dalam. Mungkin setelah ini nanti kita bisa masuk mempelajari arti-artinya atau apa gitu. Jadi stepnya pelan-pelan gitu ya, supaya ibu-ibu di sini juga, kita juga yang mengikuti kajian ini paham bahwa mempelajari Al-Quran itu enggak mudah sebenarnya gitu. Jadi ada tingkatannya dulu. Emang apanya tingkatannya? Ya, tingkatannya kita bisa baca dulu ya, minimal bisa baca alif ba, udah mengerti. Setelah itu kita bisa menyambung kata-katanya, bisa menyambung semuanya artinya. Baru kita memahami bahwa bacaan Al-Quran itu seperti ini. Kita baca, tapi belum bisa kita melakukan ini, belum bisa melafazkan dengan baik. Nah seperti apa? Ya harus belajar lebih dalam, harus tahu ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, mahrojnya sampai di mana gitu. Itu yang sedang kita pelajari saat ini. Kalau kayak fikih, ini ustadznya sama juga atau ganti-ganti? Enggak, ustazahnya cuma satu. Satu aja. Jadi ustazah, maaf, ya, ustazahnya hanya satu. Iya. Sama juga sama yang tahsin? Enggak, beda. Oke. Beda. Kalau yang fikih itu beda. Nah kalau fikih lebih kemana arahnya? Kalau fikih itu hanya fikih fikih wanita ya, terutama mengenai, kita belajar mengenai adab kita. Jadi di dalam kehidupan ini kita kan nggak tahu dulu mana yang boleh dilaksanakan oleh seorang wanita, dan juga terutama ya kaum ibu-ibu kan kadang-kadang
eh, masih suka gibah atau apa. Nah, itu ya kita pelajari apa hukumnya di sini. Apa yang baik kita lanjutin, yang jelek kita tinggalin. Kalau bicara itu kan kelihatannya gampang ngomongnya, melakukannya gimana? Nggak gibah gitu kan. Oke deh, apalagi kita ngomongin ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu itu selama masa kepemimpinan ibu nih, gimana sih cara merangkulnya? Pertama itu, baru nanti kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama, ibu-ibu kan punya banyak kesibukan di luar ya. Ada sibuk sama anaknya, ada sibuk sama suaminya, ada yang juga bekerja. Yang pertama, ngumpulinnya gimana dulu nih, ya kan? Pasti kan ngumpulinnya itu kan butuh effort, butuh tenaga, apalagi bisa dibilang itu drama ya. Pasti ada drama di balik Pasti drama gitu. banyak. Gimana tuh? Namanya ibu-ibu ya. Ya, nama ibu-ibu. Gimana menyikapinya Bu Silvi itu? Kalau saya fleksibel ya di dalam mengolah MT ini. Saya mencoba menjadi mereka-mereka yang masih muda-muda. Saya berusaha untuk merangkum mereka karena kan nggak mudah ya kita mengajak yang muda-muda ini untuk bisa sama-sama kita satu suara. Intinya yang saya tekankan mereka komitmen di dalam MT, dan harus mengingat bahwa MT ini kita bertanggung jawabnya nggak dengan siapa-siapa, nggak dengan manusia, tapi pertanggungjawaban kita sama Allah. Itu aja. Jadi yang harus kita lakukan saat pertama kali menjadi MT itu adalah komitmen kita kepada Allah, bahwa kita siap atau kita tidak siap. Gitu aja. Iya, alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman yang bisa sejalan sampai hari ini ya. Jadi kurang lebih memang kalau untuk pasti ada kerikil itu di dalam perjalanan kita ini selama 3 tahun itu pasti ada, apalagi yang namanya ibu-ibu ya, satu kesal sama ini nanti kesal satu kesal ini. Tapi saya berusaha karena mungkin ya usia saya lebih senior dari mereka ya, tapi saya tidak menempatkan diri saya itu sebagai senior mereka, tidak gitu. Saya malah berusaha untuk coba memahami. Contohnya gini. Iya, contoh konkret. Contohnya gini ya. Ketika saya MT ini, alhamdulillah yang sekarang ini kita adakan monthly report ya. Monthly report. Jadi setiap bulan saya adakan pertemuan gitu ya. Ada tidak ada kegiatan MT, maksudnya kegiatan itu maksudnya kajian umum ya, kajian besar. Kalau kita bilangnya kajian biasa, ini kan kayak kajian taksin, kajian fikih, ini kajian biasa. Tapi program saya insya Allah mudah-mudahan Allah ridho ya, dalam setahun ini MT bisa memanggil minimal 3 ustadz atau ustazah setiap 1 tahun ini, dalam 1 tahun. Itu program MT yang insya Allah nanti mulai tahun depan akan saya jalankan. Itu mudah-mudahan. Jadi setiap bulan kita ngadain pertemuan gitu. Jadi merefleksikan diri, apa sih kekurangannya, apa yang mau kita jalanin, apa rencana kita, planning kita apa gitu. Karena dengan begitu kita saling bersilaturahmi. Tujuannya apa? Mungkin di situ ada yang mungkin mereka berpikir gini, apa sih ibu setiap bulan kurang kerjaan amat, ini apa sih gitu. Tapi buat saya silaturahmi itu penting. Itu untuk apa? Untuk merecharge kita semua masing-masing apa kekurangan kita gitu. Jadi saya ketemu dan walaupun kita cuma hahaha makan-makan gitu ya. Ketika ada urgent seperti kemarin kita ada kajian mendadak, itu rapatnya di masjid. Saya panggilnya di masjid. Jadi karena itu urgent banget, karena waktunya mendesak, waktu mendadak, jadi saya panggil di masjid. Tapi kalau tidak, kita di rumah. Dan kebetulan dari 11 ini kan pasti ada yang ulang tahun setiap bulan ya. Nah, nanti di rumah kamu ya gitu. Jadi kita fun aja ya. Jadi saya nunjuk aja, nah bulan depan kamu ulang tahun, berarti di rumah kamu rapat MT ya gitu. Ya seneng-senangan aja gitu, walaupun cuma makan kue atau apa. Jadi kalau kayak gitu namanya 11-nya itu pengurus semua ya? Pengurus. Jadi tidak ada yang ini ya, berarti penggeraknya sih 11 orang ini ya? 11 orang. Baik, nah berarti acara yang tahsin dan acara yang
apa itu fikih tapi di masjid kalau itu. Itu di masjid semua Oke. diselenggarakan. Nah, kalau kita ada jadwal piket. Jadi kalau Piket. ada piket taksin. Jadi Oke. hari ini si A piket. Jadi menyediakan sebelum ngaji itu menyiapkan meja untuk kita ngaji, meja-meja kecil ya untuk kita ngaji. Kemudian ya itu ya balik lagi ke ibu-ibu menyediakan makanan, minuman gitu. Jadi itu sih sebenarnya pelengkap dan penarik supaya oh hari ini kita makannya ini ya gitu. Namanya ibu-ibu pasti seneng kalau ada kajian mau ngaji, ya udah deh kita ngaji aja sambil makan minum santai ngobrolnya gitu. Dan itu juga membawa suasana kita jadi nggak tegang dan memicu kita jadi mau hadir ke dalam kajian itu gitu, karena oh iya ya hari ini kajian taksin nih, antar pulangnya makan deh ini walaupun terkadang makanannya hari ini taksin, Selasa makanan ini, nanti hari Kamis kita ketemu lagi taksin si B, kita makanan dengan makanan yang sama, tapi tetap fun buat kita. Yang penting suasananya kekeluargaan aja gitu. Karena kan ada juga yang usianya sudah lanjut ikut kita taksin, alhamdulillah, dan mereka juga merasa familiar dengan kita, jadi nggak kaku ya. Dan satu lagi saya juga punya masukan ternyata bahwa warga di sini sebenarnya ada yang mau ikut taksin tapi khawatir gitu, takut, maksudnya nggak enak, malu gabung di sini. Ya maksudnya malu mau gabung di sini gimana ya gitu. Kalau menurut saya jangan, hadirlah dalam kajian-kajian kita. Karena kita nggak membeda-bedakan siapapun kok. Kita welcome sama siapapun juga. Bahkan ada yang peserta dari luar loh taksin ini, bukan hanya warga Savana. Berapa yang dari luar, Bu? Ada saat ini ada 2 orang dari luar. 2 orang dari iya. luar. Alhamdulillah. Ya karena kita memanggil warga Savana ya alhamdulillah kita lagi. Jadi akhirnya tiba-tiba ada orang luar yang bukan tiba-tiba ya, maksudnya itu dibawa oleh guru kita, boleh nggak Bu ikut bergabung? Ya oke, kita mah selagi makin ramai. Jadi sekarang alhamdulillah taksin itu sudah mencapai 15 orang. 15 orang ya? Iya. Oke. Gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri, apakah ada upaya untuk membuat ini jadi ramai itu? Jadi kan kadang-kadang mungkin dari yang mengundang yang lebih bagus mungkin sebulan sekali gitu kan. Jadi biar lebih rame di tengah kendala yang lain sih. Mungkin ada kendala budget juga dan lain-lain. Gitu. Realistis ya. Kita kan ngomongnya realistis, tidak ngomongin hal-hal yang gimana. Betul. Gimana menyikapinya kalau itu? Jadi apakah ada peran media sosial yang aktif di MT ini? Kalau menurut Ibu itu gimana? Kalau peran media sosial saya rasa kita juga udah punya Instagram, udah ada ya. Majelis Taklim sudah punya Instagram sendiri, alhamdulillah. Cuman kurang marketingnya, kita kurang mungkin ya, karena kita kurang terbuka gitu ya. Untuk bisa orang lain lihat bahwa di sini ada masjid, bahwa di sini banyak kajian-kajian ilmu yang sudah kita hadirkan di sini gitu. Jadi nah kendalanya kita itu setiap kali kita kajian itu terbenturnya dengan jumlah undangan yang hadir gitu ya. Jadi kadang-kadang sayang, kita udah memanggil ustadz yang bagus-bagus gitu ya, tapi jamaahnya kurang begitu banyak gitu. Jadi itu yang menjadi kendala dari MT itu. Sampai hari ini saya juga lagi berpikir bagaimana supaya bisa syiar ini bisa sampai ke masjid-masjid terdekat gitu ya. Itu problemnya itu. Ya mungkin itu kali ya, kita sumbang saran aja kali ya. Mungkin harus kayak mengundang dari beberapa masjid yang lain. Jadi jatuhnya Ibu sering join jump in ke mereka juga. Misalnya di sini ada beberapa masjid gede kan, kayak mungkin Mukorobin, mungkin ada itu, mungkin mampir ke sana setiap kali ada kajian juga nanti bisa ngundang gitu ke sini kalau ada kajian-kajian gede. Apakah pernah dilakukan gitu juga? Sudah saya lakukan. Saya alhamdulillah sampai masjid yang di Poncol ini mereka antusias dengan kajian kita.
Setiap kali saya undang, alhamdulillah mereka selalu mengirimkan jamaahnya untuk ke sini, ibu-ibu MT-nya ke sini, jamaahnya pun untuk ke sini hadir, alhamdulillah. Tapi iya, itu pun belum cukup buat kita. Maksudnya harus lebih mungkin lebih syiar lagi ya kita ya. Nggak hanya masjid terdekat, tapi masjid-masjid yang ada di wilayah sekitar kita yang ya mungkin berapa kilometer dari sini itu. Dan saya juga sekarang ini sudah mulai banyak merambah ke masjid-masjid itu, seperti masjid-masjid besar ya di RTM, di GTA seperti itu. Saya juga sudah mulai saya berusaha untuk memperkenalkan ya bahwa bahwa kamu bisa panggil itu, saya juga panggil kok, sama satu kelas kita sebenarnya gitu. Cuman ya itu kembali lagi kepada itulah jamaahnya nanti. Mudah-mudahan ya di kajian-kajian berikutnya kita bisa mengundang lebih banyak lagi. Kalau bicara pendanaan, kalau untuk MT ini dari mana, Bu? Apalagi kan ngundang guru, ada biaya juga, ngundang ustadz yang kemarin ngundang ustadz agak kondang gitu. Saya lihat undangannya, saya nggak bisa ikut karena kerja kan juga khusus ahwat juga ya, saya nggak ikut. Saya kebagian lihat videonya aja, Pak. Jadi pendanaannya seperti apa? Terus bagaimana menyikapi kalau misalnya pendanaannya tuh harus kurang dan lain-lain? Untuk pendanaan memang karena MT kita ini dengan pengurusnya yang minim, tapi menurut saya pengurus yang minim, Masya Allah ya, teman-teman saya itu bahu-membahu lah kita bersama-sama. Ketika ada kajian umum, kita sama-sama mengangkat bersama-sama. Kalau dengan nalar kita memanggil ustazah, memanggil ustadz-ustadz yang udah terkenal lah ibaratnya ya, udah yang besar gitu. Alhamdulillah aja Allah cukupin gitu ya. Walaupun itu kita merangkak juga gitu ya, tapi saya nggak menutup kemungkinan kami pun dibantu oleh hamba-hamba Allah yang peduli. Masya Allah, saya juga terima kasih banget gitu ya, punya hamba Allah yang punya kepedulian untuk membesarkan MT ini, sama-sama untuk membesarkan MT ini. Luar biasa memang, dan nggak semua orang terketuk untuk punya keinginan untuk memberikan sesuatu yang terkadang dia pikir ngapain sih memanggil guru gitu ya, ngapain sih memanggil ustadz besar, kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Itu pikiran simpel ya, tapi di sela itu ada orang yang ingin supaya kita bisa juga belajar seperti apa yang orang lain belajar gitu. Jadi alhamdulillah aja. Saya juga terima kasih banyak sama hamba-hamba Allah yang banyak peduli sama kita gitu ya. Dan juga punya teman-teman yang mau sama-sama mengangkat ketika ini masih bolong ya, kita angkat sama-sama ya, diangkat sama-sama gitu. Tapi selama kepemimpinan Ibu, ini apa nih? Lucunya sih banyak, karena kita sering ketawa-tawa. Cerita dong, masa saya nggak boleh tahu ceritanya. Dan kita ini programnya gini, Mas Andika, nggak hanya program kajian ya. Jadi untuk refleksi kita, untuk healing kita pergi juga keluar nih MT. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah waktu tahun lalu kita mengadakan rihlah ke Bandung. Rihlah ke Bandung? Iya, alhamdulillah. Bandungnya kemana? Jalan-jalan, kita keliling aja ke masjid. Aduh, saya lupa ke masjid apa itu. Al-Jabar. Al-Jabar. Sudah, kita ke masjid Al-Jabar, terus kita jalan-jalan ya sekeliling kota-kota Bandung lah. Itu juga menghilangkan bosannya kita, penatnya kita kan, lelahnya kita. Jadi fun aja di dalam MT ini. Kita memang sebenarnya kalau untuk lucu-lucuan kita banyak ketawa, dikit-dikit kita ketawa dia, tapi dikala kita serius, itu kita serius mengerjakannya, sama-sama mengerjakan ini gitu. Ya di tahun ini insya Allah nanti sebelum tutup tahun kita juga mau rihlah lagi insya Allah. Wih, kemana nih tahun ini nih? Tahun ini yang deket-deket dulu aja mungkin ya, hanya seputar di Bogor atau di mana, tapi kita berusaha untuk
di samping kerja serius, ayo kita kerja santai gitu. Ayo sama-sama, jadi kita sama-sama refleksi juga lah, healing ya kalau kata istilah sekarang. Healing. Jadi menimbulkan kita semakin dekat, itu aja. Yang banyak sangat lucu saat kajian, ketika ustadz atau ustazahnya sudah datang, jamaahnya belum ada. Jadi kita kewalahan, kita gini, gimana nanti kalau ustadznya ngeliat kok sepi amat gitu ya. Jadi ustadz yang udah datang Belum ada, undangannya belum ada. Itu pun yang dilakukan kemarin itu, baru saja kemarin itu. Ya nggak hanya kemarin ya, ada beberapa juga kajian yang ketika kita semua udah ready, panitia ready, kemana kok tamunya belum datang, sedang ustaznya udah datang gitu. Kadang kita harus bilang nanti sebentar lagi, kita mundurin waktunya gitu ya. Nah, itu salah satu di antara hal lucu ya. Terus kalau hal lucu lainnya sih, saya pikir apa ya yang bisa dianggap sampai spesial lucu itu karena kita memang biasa lebih banyak tertawa gitu di sini gitu. Kalau orang lihat mungkin kita banyak bercanda, tapi enggak, itu refleks dari kita supaya kita jangan terlalu serius, jangan terlalu terbawa perasaan gitu ya. Ya disikapnya dengan hal-hal seperti itu gitu aja. Oke, kita bicara sekarang Jumat Berkah. Jumat Berkah itu kan ya kayaknya lebih dari 100 tuh yang dibagi tuh. Di depan itu tiap hari, tiap Jumat tiap Jumat. Lebih dari 100 ya, apa 50, lebih dari 50. Dan yang saya miss itu setiap saya mau berangkat kerja, kayaknya antriannya yang mengular di komplek ini. Maaf ya, bukan menyinggung dari yang lain. Tapi setiap saya keluar komplek itu, mengular nih antriannya. Apa dikasih makanan yang wah banget apa gimana, saya juga kan. Yang pertama saya nggak tahu tuh apa aja makanannya, tapi antusias warga ini terbaik gitu, kayak udah antri gitu kan. Sebenarnya gimana prosesinya, ngumpulinnya seperti apa, terus packagingnya itu kan packaging kan, apakah ngambil dari luar kah, proses distribusinya gimana, terus memastikan bahwa ini tuh semua terserap, apakah nanti kalau nggak terserap siang dibagi buat jemaah yang sholat Jumat atau gimana tuh Bu? Dari si MT sendiri nih untuk Jumat Berkah. Jumat Berkah itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah selalu cukup di depan, karena di depan semakin kita banyak nambah, semakin banyak juga yang minta jatah nasi itu banyak juga. Alhamdulillah sekarang ini 180 box nasi. Box. Oh itu nasi ya, bukan kue ya? Bukan, itu nasi. Oke, 180 nasi. box nasi. Terkadang bisa nyampe 200, terkadang bisa lewat dari 200 gitu ya. Itu semua terpulang kepada warga Savana, karena kalau berbagi otomatis adalah warga Savana yang didahulukan. Jadi warga Savana menyumbangkan, dia pesan ya, itu kan sistemnya, dia pesan pada yang suka masak gitu, dia pesan, kemudian dimasakin, dibuat, baru kita berikan. Dan satu hal saya tetap menjaga bahwa karena ini makanan sensitif ya, jadi saya juga khawatir karena ini kan tanggung jawab saya. Kalau saya pesannya dari mana-mana kan kita khawatir. Jadi vendor. Jadi kebersihan itu harus tetap dijaga gitu ya. Dan alhamdulillah tim kita juga di sini tetap memantau gitu, bahwa masakan juga tetap yang kita berikan itu adalah makanan yang layak untuk kita berikan kepada orang lain, gitu aja. Isinya apaan sih kok sampai begitu ngantrinya gitu? Maaf nih kan, saya biasa lihat Jumat Berkah di tempat lain juga gitu kan. Iya. Be aja gitu, kalau di sini kok cukup panjang ya antriannya. Yang dikasih apa sih sebenarnya gitu? Nggak ada ya, seperti nasi biasa. Bisa 3 macam lauk atau 2 macam lauk. Ya disesuaikan aja, disesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita akan berikan hari ini. Menunya sih saya nggak patok harus ini enggak, menunya bebas, semua yang masak boleh memilih, silakan masing-masing. Yang penting bersih, higienis, dan layak untuk dimakan oleh yang ngambil makanan. Emang biasanya apa sih isinya? Ayam kah, ikan kah, Terkadang ada ayam, ada ayam, sayur, terus terkadang ada kayak seperti mie,
apa bakwan jagung atau apa, tapi itu komplit. Di dalam 3 macam itu ada sayuran, ada juga apa ayam, ada daging gitu ya, dan satu jenis lagi bisa mau mie atau mau apa gitu. Tapi yang penting itu kembali lagi higienisnya tetap dijaga. Berapa banyak yang masak yang vendornya? Apakah ganti-ganti orang terus atau? Alhamdulillah enggak. Jadi vendornya yang masak cuma itu aja. Ini orang sini atau? Orang sini. Oh di sini, pesen di sini. Semua yang masak di sini. Oh, apa ibu sendiri? Termasuk saya di Oh, antara. termasuk ibu di antaranya. Sebenarnya kalau kita bicara suasana ngaji ibu-ibu itu kan ya ada kaitannya dengan sedikit persaingan secara halus dari ibu-ibu. Ya, persaingan secara halus itu bicaranya Persaingannya apa dulu ya nih? ini ya kan, wah, gua outfit gua harus keren nih, ya kan, kan kalau ngaji ya ini kan kita ngomongin ibu-ibu ya kan, ya mungkin kalau bapak-bapak lihat lagi, apakah di tengah-tengah pengajian itu dari 11 orang atau 12 orang anggota utama atau anggota inti ada saling yang secara tidak langsung bergesekan tapi halus, tidak dalam gitu gesekannya, tapi ada gesekan yang nyebabin kadang-kadang molornya acara, yang nyebabin adanya miskomunikasi. Ada nggak sih sebenarnya, dan bagaimana cara menyikapinya? Karena ini kita berhadapan dengan kaum yang tidak pernah kalah ya kan. Kalau saya sih gini aja. Kalau untuk outfit kita enggak ya, kita nggak ada persaingan, semua sama rata. Tapi datang outfitnya sama. Enggak lah, Oh, beda-beda. Cuman ini kemoloran waktu kita mengaji. Jadi kadang-kadang udah mulai, kitanya belum datang. Terkadang saya juga suka telat gitu ya. Ya mungkin banyak kendala sih. Ya kadang-kadang ada yang baru nganter anak atau yang belum masak di rumah, belum menyelesaikan masakan gitu ya. Yes. Ya harus maklum, kita tetap memaklumi. Kalau gesekan itu pasti ada di dalam perjalanan, itu pasti ada. Semua pasti ada, saya bilang. Kembali lagi bagaimana kita yang menyikapinya aja gesekan itu gitu. Parah nggak sih gesekannya? Gesekan terbesar apaan sih emang biasanya? Enggak, gesekannya enggak ada. Paling bercanda-bercandaan. Gesekan itu enggak ada suatu hal yang, enggak ada poin-poin yang membuat suasana jadi enggak enak. Semua itu smooth dibuat dan semua secara bersamaan aja. Jadi kita kebersamaan aja deh gitu. Kalau ada yang enggak enak, walaupun terkadang gini, aduh capek, cuman gimana gitu ya. Tapi ya udah, kita ini kan satu wadahnya, kembali lagi ya MT gitu aja ya. Jadi tetap aja tetaplah solid di dalam MT. Gimana kok tiba-tiba kepilih jadi ketua nih? Karena kan dari banyak orang, apa yang ada di sosok ibu kok, wah ini kayak cocok jadi ketua. Saya juga nggak tahu itu kenapa saya dipilih jadi MT. Mungkin karena usia saya udah lebih di atas dari mereka ya saat itu. Saya juga nggak tahu, atau faktor kebetulan atau faktor apa sampai saya diberikan tugas itu. Tapi jujur saya maksudnya sebagai ketua MT itu juga nggak enak-enak banget loh, tanggung jawabnya besar gitu ya. Di dalam setiap langkah MT, di dalam setiap apa yang dilakukan oleh MT itu kan harus dituntut untuk bertanggung jawab gitu ya, menghadapi semua yang ada gitu. Jadi belum juga lagi harus memikirkan apa sih yang terbaik, program terbaik, gimana sih supaya MT ini membesar, MT ini bisa dikenal, bisa didudukin sama dengan masjid-masjid besar lainnya. Itulah yang kepingin saya, bahwa kita juga bisa kok menghadirkan yang lain, insya Allah gitu. Asalkan niat kita baik, niat kita tulus untuk membesarkan ini, insya Allah semua bisa terjadi. Itu aja. Terbesarnya apa nih di MT ini? Tantangan terbesarnya di MT itu saat ini ya, yang kita pengurus ini selalu berharap bahwa warga Savana, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu Savana, cintailah masjid sendiri, cintai masjid kita ya.
masjid kita ini sudah bagus dan sayang sekali kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan amal kehidupan kita. Jadi ayo ikut kajian, ayo datang ke kajian. Kalau bisa datang ke arisan, ayolah datang ke kajian. Arisan itu kan hanya di dunia. Kalau di akhirat kita nggak ada arisan loh nanti. Oh, ini ada arisan juga nih. Nggak ada, MT ini nggak ada arisan, Oke, sama oke, sekali oke. nggak ada. Karena kita sudah ada arisan RT ya. Tapi saya ingin sekali menghimbau ibu-ibu warga Savana. Ayo kita sama-sama membesarkan masjid kita ini. Kita sama-sama mencintai, menyayangi masjid kita ini sebagaimana Allah telah menyayangi kita semua. Dan kita syiar bersama-sama membesarkan masjid ini supaya masjid ini lebih baik, lebih bagus, dan kita bisa menyajikan yang bagus-bagus ke sini dan kita bisa membesarkan sama-sama di sini. Gitu. Oke. Mungkin dari saya dan Bu Silvi itu aja malam ini. Yang pertama sih saya tarik kesimpulan bahwa ini cukup bagus wadahnya. Jadi saya terutama mengundang para ibu-ibu mungkin yang lain yang bukan dari komplek ini untuk merapat, bergabung. Ya, Karena pelajarannya sama juga kok. Apa ustadz-ustadz yang dihadirkan di sana juga bisa dihadirkan di sini juga. Jadi insya Allah. juga bagus juga, ustazahnya oke-oke, pendalaman materinya juga ada, dan dari bagian itu pun juga mengingatkan kita yang sama seperti Bu Silvi bilang tadi, bahwa peran pentingnya ke masjid juga harus digalakkan kembali gitu. Jadi masjid tetap ramai, MT Nurul Falahnya juga akan tetap ramai, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ketua DKM telah memberikan tempat saya malam ini syuting di sini nih ya kan. Terima kasih Ya Pak kan? DKM. Ketua DKM. Jadi kami pamit. Saya dan Bu Silvi undur diri dari Masjid Nurul Farah Bukit Savana Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.